Ini adalah teks aksara Jawa dari Serat Piulang Hamengkubuwono I. Serat Piulang Hamengkubuwono I adalah salah satu karya sastra Jawa klasik yang berisi ajaran-ajaran luhur dari Sultan Hamengkubuwono I kepada keturunannya, para penggawa, dan masyarakat Yogyakarta. Semua berawal dari perjanjian Giyanti pada Kamis Pon 13 Februari 1755 saat Pangeran Mangkubumi mendirikan Kesultanan Yogyakarta dan berpisah dari Mataram karena Pangeran Mangkubumi tidak setuju dengan keputusan Pakubuwono II yang menguntungkan pihak VOC. Pangeran Mangkubumi memperoleh gelar Sultan Hamengkubuwono I dan menjadi raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Banyak sekali kontribusi dan karya-karya Sultan Hamengkubuwono I seperti letak strategis Keraton Jogja, Sumber Filosofi Jogja, Taman Sari, dan masih banyak lainnya. Salah satu karya beliau yang akan kita bahas di sini adalah Serat Piulang yang berbentuk tembang macapat. Serat Piulang terdiri dari 12 judul yang berbeda. Berikut ini adalah terjemahan beserta makna dari serat tersebut. Dandang Gula, Bait 1. Disebutkan bahwa ajaran dari Sri Bupati Sultan Hamengkubuwono I ditujukan kepada anak cucu dan para prajurit. Ajaran ini menekankan pentingnya kebijaksanaan, aturan dalam mengabdi kepada raja, serta memahami tata krama karena menjadi abdi tidaklah mudah dan memerlukan kehati-hatian. Bait 2. Surga dan neraka merupakan jalan dari Tuhan. Tuhanmu mengasihimu, maka balaslah dengan perbuatan yang baik. Peliharalah apa yang kamu miliki dengan sekuat tenaga. Apa yang tampak cemerlang bisa terlihat, dan jika tidak hati-hati bisa mendatangkan malapetaka. Orang yang tidak berbudi akan kehilangan perlindungan Tuhan dan akan jatuh dalam kehancuran. Bait 3. Seperti wayang yang dihias di kelir, dalangnya tidak berhenti memainkan perannya. Jiwa terus bekerja, tetapi hendaklah tetap setia kepada Tuhanmu. Segala kesedihan yang kau alami tetaplah penuh kasih pada kebenaran, dan takutlah akan berkat Tuhan. Tuhan bukanlah seperti manusia yang bisa kau perlakukan sewenang-wenang. Siapa yang peduli dengan kehendak Tuhan akan selalu berusaha. Bait 4. Mantapkanlah ingatanmu sebagai dasar, serta cermatlah dalam penglihatan. Itu adalah guru sejati. Jangan lupakan niat suci dari Tuhanmu. Patuhilah perintahnya dan selalu berbuat baik. Seperti halnya anak panah yang tepat mengenai sasaran, begitulah kasih Tuhan akan menghampiri mereka yang setia. Bait 5. Jika kamu ditunjuk sebagai pemimpin prajurit, periksalah dengan teliti dan hati-hati. Jagalah persaudaraan dengan rekan-rekanmu. Rekan-rekanmu adalah saudaramu, dalam suka maupun duka, dalam hidup maupun mati. Mereka tidak terpisahkan. Anggaplah mereka sebagai kekuatanmu. Jangan pernah meremehkan musuh. Jadi, secara keseluruhan, tembang ini mengandung pesan-pesan tentang kebijaksanaan, keberanian, kesetiaan, dan pentingnya berbuat baik dalam kehidupan. Kita juga dapat mengambil pelajaran dari tembang ini bahwa kehormatan dan kebijaksanaan adalah nilai yang harus dijunjung tinggi. Sesuai dari watak Dandang Gula, yaitu suka duka, bahagia, perjuangan, bersyukur, kerja keras, kasih sayang, maupun kegigihan. Sinom, Bait 1. Perasaan hati yang membara, Tuhan adalah sumber dari segala harapan. Menelusuri setiap rasa dalam diri, dari perintah sang putri yang lembut. Merawat dan memperhatikan keindahan yang tampak begitu sempurna, tanpa henti, bijaksana dan damai. Siapa yang bisa memahami cinta seperti patung yang dijaga rapi? Hanya yang menerima yang bisa merasakannya. Bait 2. Bulan melindungi dan menyelimuti, rasa gundah berujung tangis. Awan menutupi pancaran cahaya, hingga hati terasa lebih sakit. Seperti kilatan petir menghilang bersama bayangan yang memanjang. Getaran tanpa suara yang kuat mencari puncak kesempurnaan. Tanpa suara, hanya diam yang mendominasi saat orang beristirahat dalam kesunyian.
Bait 3. Sepanjang malam memikirkan rasa sakit yang semakin mendalam, Tuhan adalah Raja Cinta, memiliki segala yang paling mulia, mengalir ke dalam hati dengan ketenangan, terpesona oleh keindahan yang tanpa cacat. Dimanapun aku mencari, melihat bunga yang menimbulkan rasa sakit. Bait 4. Keberanian yang menenangkan di hadapan orang bijak dan tenang, mendapat pujian dari seorang raja sebagai anak-anak yang baru lahir. Bunga harum seperti angin, memancarkan keharuman dari minyak wangi. Orang-orang yang berilmu dan berbudi dalam kebanggaan yang penuh semangat. Secara keseluruhan, serat ini mengajak kita merenung tentang cinta, kebijaksanaan, dan keindahan dalam kehidupan. Setiap bagian memiliki makna yang mendalam dan mengundang refleksi. Sesuai dengan watak Sinom, yaitu ketulusan, kesabaran, serta keramahan dalam menyampaikan nasihat kepada seseorang. Mijil. Bait 1. Kemuliaan Sang Dyah yang tercipta diperhatikan oleh orang-orang melalui simbol-simbol bahasa dan pola, berbaring dalam bahasa yang penuh makna, seperti tulisan yang mendalam, memahami, dan mengagumi. Bait 2. Suara lembut dan manis, putri yang memukau, melihat gambar indah dan gemerlap, terus menawan hati. Kehormatan Tuhan seperti manisan pahit. Secara keseluruhan, serat ini mengajak kita merenung tentang keindahan, makna, dan keagungan Tuhan yang ada di sekitar kita. Dari serat ini juga kita mendapat hikmah bahwa keindahan dan ketenangan dapat kita temukan dalam momen-momen sederhana, sesuai dengan watak Mijil, yaitu welas asih, cinta, pengharapan, dan prihatin. Asmorodono. Bait 1. Masuk ke dalam hati, menyentuh jiwa dan cipta, tidak lain selain ketulusan dan perhatian yang tulus dan penuh kasih. Oh, dirimu yang sangat dicintai, masih belum sepenuhnya mengerti siapa yang layak dihormati. Bait 2. Wanita cantik yang datang, penuh dengan rasa lara dan kerinduan, keberanian yang lebih terasa, rasa manis dari kemenangan, dengan cinta yang mendalam, melayani dengan sepenuh hati. Tuhan adalah pelayan setia. Bait 3. Rasa cinta yang dalam menyebar ke seluruh timur, tidak ada rasa takut, hanya menghargai keindahan dan kemurnian. Permata yang bersinar di atas meja, memancarkan keindahan, keemasan, dan kemegahan. Bait 4. Menerima dengan penuh kehormatan dalam cahaya yang cerah seperti mantra dari mawar, lebih terasa dalam keindahan. Dalam pakaian yang mewah, berikan kehormatan kepada yang layak. Bait 5. Memahami dengan penuh perhatian, meminta izin untuk melayani di hadapan dewan yang dihormati, dalam pelayanan yang tidak membosankan, dengan rasa sukacita meskipun dalam keadaan genting, menjaga kehormatan dengan penuh tanggung jawab. Semua bagian menekankan pentingnya ketulusan, keberanian, dan pelayanan yang tulus. Serat ini mengajak kita untuk menghargai keindahan dan memberikan penghormatan kepada sesama, sesuai dengan watak Asmorodono, yaitu perasaan senang, gembira, sedih, cinta, kasih sayang, kecewa, hingga patah hati. Kinanti disebutkan bait pertama, meminta kesetiaan dalam cinta. Siapa yang memahami dari luar, Tuhan, Putra Raja, memberikan kehormatan dan kasih. Jika tidak tulus, cinta akan sia-sia dalam hidup. Bait kedua, kehidupan yang harum. Dari masa lampau yang lebih dalam, wanita yang cerdas dalam karya, memahami dengan penuh perhatian,
hati yang manis adalah bagian dari jiwa, seorang pelayan yang pantas mendapatkan pujian. Bait ketiga, cinta yang murni menguatkan, seperti kilauan cahaya di malam hari, tidak terpengaruh oleh kesedihan hati. Dedikasi yang tulus dalam hidup, melayani dengan sepenuh hati, tanpa mengharapkan balasan. Secara keseluruhan serat ini mengandung pesan-pesan tentang cinta, kesetiaan, dan kehidupan. Pertama, ia meminta kesetiaan dalam cinta, menekankan pentingnya ketulusan dalam hubungan. Kedua, teks ini memuji wanita yang cerdas dalam karya dan memiliki hati yang manis. Terakhir, serat ini menggambarkan cinta yang murni dan dedikasi tulus tanpa mengharapkan balasan. Semua pesan ini mengajarkan nilai-nilai positif dalam hidup, sesuai dengan watak Kinanti, yaitu bahagia, kasih sayang, nasihat, keteladanan hidup, wejangan, dan ramah tamah. Megat Ruh bait pertama. Kematian raja yang memimpin langit diiringi oleh para putri tidak menggunakan kekuasaan semata mengalami kesulitan dalam cinta. Namanya pudar tetapi tetap dihargai. Bait kedua, berbagai bentuk yang jelas membuka hati yang mulia, pemahaman yang tinggi, menyentuh jiwa dengan penuh perhatian, seperti penampilan yang memikat. Bait ketiga, ketulusan cinta yang dalam seperti bulan yang bersinar, merangkul di tengah kesedihan, dewa dalam kebijaksanaan, dewan wanita yang penuh rasa hormat. Secara keseluruhan, serat ini mengajarkan tentang nilai-nilai seperti integritas, keberagaman, pemahaman, dan cinta yang mendalam. Meskipun serat ini memiliki makna yang tersembunyi, kita dapat mengekstrak pelajaran berharga dari setiap barisnya. Salah satunya yaitu kita tidak boleh selalu mengandalkan dan menyombongkan kekuasaan dan popularitas. Sesuai dengan watak Megat Ruh, yaitu penyesalan, kesedihan, dan kedudukan. Pangkur bait 1. Semua istri, berbagai warna dan keindahan, saya menghargai wanita yang mulia, seperti bunga yang indah, emas yang menyala dengan sopan, bunga padi yang menawan. Bait 2. Menyiram bunga dengan air suci, bagi yang tulus hati, menghadap maut seperti keindahan yang bersih, bunga sakti seperti pelayanan yang menghormati dan setia, menjaga kebahagiaan hati. Bait 3. Bunga yang menawan indah, mengandung makna mendalam dari cinta, seperti bunga gambir yang menyentuh hati pria dan bunga sulastri yang bersinar. Mereka yang memiliki budi pekerti baik dapat melayani dengan penuh kesetiaan. Bait 4. Menyiram bunga dengan air suci, seperti keharuman yang memenuhi hati, seperti aroma bunga tanjung, menyenangkan hati yang bahagia, bunga tokeng yang bersinar, seperti bunga cepiring yang cerah, mendalam dalam rasa hati. Secara keseluruhan, serat ini mengajarkan tentang nilai-nilai seperti menghormati keberagaman, keindahan, tulus hati, dan kesetiaan. Sesuai dengan watak Pangkur, yaitu gagah, perwira, bergairah, perkasa, bersemangat, dan berkeyakinan dalam mengajak seseorang untuk mempersiapkan masa depan. Durma bait 1. Menggambarkan pertarungan dalam medan perang, seperti mengangkat kendali kuda, menciptakan kekuatan yang menonjol seperti suara guntur di tengah hujan, memancarkan keagungan dan keagungan. Bait 2. Melindungi dari bahaya, seperti warna yang bersih dan cerah, membakar dengan ketulusan seperti bintang yang bersinar di malam hari, menemui arah dengan penuh keberanian seperti kekuatan yang tak tertandingi. Bait 3. Mendalam dalam refleksi seperti gunung yang megah, bunga yang indah sebagai pelengkap, menawarkan air dalam hati, penuh dengan kekuatan dan keindahan. Bait 4. Pahlawan yang memimpin dengan bijak, seperti binatang yang bersinar terang, menciptakan kebanggaan dan kehormatan. Dengan suara yang merdu dan bersemangat, keunggulan yang tidak diragukan akhirnya membangkitkan rasa dalam hati. Secara keseluruhan, serat ini menggambarkan nilai-nilai seperti keberanian, kekuatan, keindahan, dan kebijaksanaan dalam berbagai konteks.
sesuai dengan watak Durma, yaitu keras, tegas, dan penuh dengan gejolak amarah. Pocong menyentuh karya dari wanita yang mulia seperti keindahan dan kekayaan, menunjukkan kecerdasan dari pria yang mencapai kebahagiaan tertinggi. Secara keseluruhan, serat ini menggambarkan hubungan antara keindahan, pengetahuan, dan kebahagiaan yang dihasilkan oleh wanita yang mulia dan pria yang cerdas, sesuai dengan watak yang dihasilkan serat pocong, yaitu gembira, bahagia, jenaka, santai, berisi teka-teki, lucu, humoris, berisi nasihat. Mas Kumambang. Bait pertama. Anak yang lahir dari garis keturunan mulia, dihormati oleh pasangan, memancarkan kemuliaan seperti bunga yang indah dan agung. Bait kedua. Jangan meremehkan pengikut meskipun waktu berlalu. Bapak sebagai raja menerima hasil dari musuh yang datang. Secara keseluruhan, serat ini mengajarkan tentang menghormati keturunan, menghargai pengikut, dan menerima konsekuensi dari tindakan kita. Sesuai dengan watak Mas Kumambang, yaitu keprihatinan, kesengsaraan, kesedihan, dan sikap cemas dalam menghadapi kehidupan. Girisa. Bait pertama. Dasar dari wanita yang utama, sempurna dalam kesempurnaan, berkarya tanpa bandingan, menghadapi dunia dengan ketulusan, seperti bulan yang bersinar di malam hari, seperti Dewi Supraba yang agung. Secara keseluruhan, serat Girisa ini mengajarkan tentang keutamaan, kesempurnaan, dedikasi, dan keagungan. Serat Girisa memiliki watak penuh dengan harapan. Kasmaran ningali. Bait pertama. Ketika melihat dengan jelas bersama Dewi Rara, seperti kilat yang bersinar, seperti sang Panjang Putra, berada di sela, seperti pertunjukan yang berkumpul tanpa menjelaskan semuanya. Bait kedua. Retna Dewi Nawangsasi. Memancarkan keindahan, datang ke Rahaden seperti lampu yang bersinar, kain dan kemegahan, tidak dapat dihitung, wajah yang merona seperti emas. Bait ketiga. Kusuma di Nawangsasi memasuki istana dalam keadaan yang baik, masing-masing dipenuhi dengan kesopanan, seperti Retna yang bersinar, keturunan raja diterima, dihargai dengan emas dan permata. Bait keempat. Kalung emas terbuka seperti kilat naga yang bersinar, emas dan permata bersinar seperti kilauan di langit, wanita cantik bersinar seperti bidadari turun, menciptakan pesona yang memukau. Secara keseluruhan, serat Kasmaran ningali ini mengajarkan tentang keindahan, kemegahan, dan pesona yang ada dalam pengalaman dan pertemuan dengan sosok-sosok yang agung. Secara keseluruhan, serat Piwulang Hamengkubuwana I menyampaikan berbagai pesan moral dan kebijaksanaan yang mendalam melalui tembang Macapat. Setiap jenis tembang membawa watak dan pesan khusus yang membimbing pembaca untuk memahami nilai luhur seperti kesetiaan, keberanian, ketulusan, dan keindahan. Melalui karya ini, kita dapat belajar untuk menghargai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat karakter, dan mengarahkan tindakan kita menuju kebaikan. Dengan mempelajari dan merenungkan makna dari setiap tembang, kita tidak hanya menghargai warisan budaya yang kaya, tetapi juga menginternalisasi ajaran yang dapat memandu kita dalam menjalankan kehidupan dengan lebih bijaksana dan penuh arti.